Saudara, kesatuan adalah untuk menggenapi tujuan Allah. Celakalah kalau gereja kemudian tidak jauh dengan partai politik, disusupi oleh keinginan-keinginan tertentu, sehingga kemudian kacau balau dan akhirnya terjadilah perpecahan. Bagaimana langkah praktis untuk kita boleh bersatu? Yang pertama, fokuslah pada persamaan, bukan perbedaan. Mencari perbedaan gampang. Mencari kelemahan seseorang sangat gampang. Selalu mencari kekurangan saya, mudah. Tinggallah sama saya 1 bulan cukup, akan kurang. Setelah akan menemukan segala kekurangan saya. Benar. Bukankah kita manusia berdosa lebih melihat pakai kacamata negatif, karena kacamata saya negatif, plus ada positifnya juga. Tapi lebih condong untuk lihat yang menggunakan yang negatif. Tuhan berikan kita ini kacamata kayak kacamata tua saya ini loh. Pakai yang negatif atau yang positif. Tapi seringkali kan negatifnya kan lihat ke depan. Yang positif kan di bawah. Jarang kita mau tunduk ke bawah. Carilah persamaan dalam sebuah ikatan damai sejahtera. Bukankah pemecahan belahan terjadi itu sebagai tanda kita kurang dewasa? Kita sedang bergeser pada hal-hal yang kurang penting untuk kita menjadikan penting itu. Pasal 4 ayat 11 mari kita melihat sebentar. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia edisi 2. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh Kristus. Bukan pemecahan belahan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertemuan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan anak-anak lagi yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, permainan palsu manusia, dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih dan selanjutnya. Soalnya memang mudah mengacaukan orang-orang yang belum dewasa. Lebih gampang. Kalau orang yang kuat tidak akan mudah diombang-ambingkan. Orang dewasa tidak mungkin akan diombang-ambingkan. Saudara, keharmonian itu dalam istilah musik bukan berarti sama. Keharmonian dalam sebuah alat-alat musik, dia tahu posisi masing-masing alat musik. Kapan dia menonjol, kapan yang lain turun, kapan yang lain suara keras, kapan yang lain harus turun di bawahnya. Semuanya dalam arahan dirijen, kepala. Di dalam ayat yang ke-15, Kristus yang adalah kepala. Langkah praktis yang kedua, fokus untuk membangkitkan semangat dan bukan mengkritik. Siapa yang suka nonton bola? Mungkin hampir sebagian besar cukup banyak ya. Apalagi kita baru menyelesaikan Euro. Gara-gara ada pilkada sehingga bendera-bendera besar-besar negara-negara itu tidak muncul di atas atap-atap rumah gara-gara pilkada mungkin. Biasanya kan meriah, warna-warna semuanya. Bahkan ada rumah-rumah tertentu yang dicat sesuai warna. Waktu tahun lalu Piala Dunia ya, 2 tahun lalu atau tahun. Wah, rame memang Manado. Nggak ditemukan di Jawa hal-hal ini. Memang mudah untuk kita jadi penonton, pengkritik daripada jadi pemain, bukan? Oh, gue bodoh ini, kita kesel kita. Coba kalau kita jadi pemain, lebih susah bukan? Mari kita berikan semangat, bukan bilang wah komentari sehingga orang jadi serba sulit, serba susah. Melihat kekurangan orang akan jauh lebih mudah daripada memberi sumbangsi. Nanti kesalahan stola sudah jadi masalah. Model rambut nanti juga masalah. Masa model rambut gitu, model sisirnya kenapa begini bla bla. Hal-hal kecil bisa jadi masalah. Nanti kalau melangkah dari sana pendeta, langkahnya jangan begini-begini ya. Harus langkahnya pelan-pelan. Dan sebagainya. Selalu mau cari kekurangan, gampang di gereja. Gampang. Kenapa majelis kok begini? Gampang. Roma 4, pasal 14 ayat 13 katakan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, janganlah kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung. Surah Wahyu 12 ayat 10 katakan, iblis adalah pendakwa saudara-saudara kita.
Dia membawa mereka siang malam, mendakwa mereka siang malam. Pekerjaannya dalam terjemahan Indonesia sehari-hari adalah menyalahkan. Kita mengeluh, kemudian mengkritik. Sehingga kemudian terjadilah ketidakdamai sejahterahan. Saudara, mari kita menjadi pemersatu bukan pemecah belah. Mari kita menjadi alat Tuhan bukan alat iblis. Sehingga gereja boleh bertumbuh, berkembang. Bukan untuk membesarkan diri. Tapi dengan kebesaran, pekerjaan yang makin luas, pemberitaan firman Tuhan makin besar, makin luas juga, makin mudah. Dan terakhir, jangan jadi landhogger. Soalnya landhogger itu adalah seorang pengendara yang selalu jalannya pelan, tetapi selalu ambil jalan kanan. Saudara pernah ketemu landhogger? Sukacita saudara? Atau saudara tet. Dengan tenang dia telah peluduk. Dan terjadi beberapa tabrakan karena apa? Banyak landhogger khususnya berbahaya itu di jalan tol. Kalau saudara merasa pelan, ya menyampinglah. Berikan kepada yang lebih cepat. Saudara dalam pelayanan bukankah begitu juga? Saya tinggal beberapa tahun lagi pensiun dan sedang mempersiapkan dan juga mendorong yang muda-muda ini untuk boleh up lebih besar daripada saya. Lebih besar daripada Musa Eto. Supaya gereja lebih besar lagi. Saudara, mereka muda berjuang kalau tidak ada support. Ya Johanto kok masih begini sih apa semua. Bla bla. Mereka kalau gak ada jam terbang, kalau gak ada support bagaimana mereka bisa besar. Gak ujuk-ujuk kemudian menjadi besar kalau gak ada apa? Jam terbang dan disupport oleh kita-kita yang senior. Kalau kita menghambat dan kita jalannya pelan, jangan menghambat yang mereka yang mau lari cepat. Kita hanya mengingatkan, jangan terlalu kenceng ya Johanto, Muse, Cekse atau majelis. Kita boleh memberikan input-input, tapi jangan tarik mereka supaya mereka jangan lari kencang. Jangan. Kalau kita banyak punya 1-2 karunia, berikan pada mereka yang punya banyak karunia. Kita di bidang kita sudah nikmati dan syukuri dengan karunia yang kita miliki untuk kita bisa melayani apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan jadi landhogger dalam pelayanan. Masing-masing Tuhan berikan untuk kita terus berkembang, maju. Yang muda-muda itu bertumbuh pesat. Saya kagum ada satu gereja, 2 minggu ini saya berturut-turut setelah ibadah pertama di sini, tugas di pertama, saya ikut di 9:30 di ibadah itu. Luar biasa. Mereka yang memimpin pujian anak-anak muda semua. Beranikah kita begitu? Kenapa yang muda? Pakaiannya mereka begini-begini. Masa mereka gak pakai dasi? Mereka gak begini. Udah dikritik semua. Saya luar biasa kagum. Itu gereja cukup tua dan gereja itu juga gereja Tionghoa. Tapi bisa memberikan pada anak-anak muda dengan style mereka anak muda. Mereka pimpin pujian, menggerakkan jemaat. Luar biasa. Saudara doakan semoga kami di gereja kami, saya berdoa. Semoga bisa juga seperti itu. Memberi kesempatan yang muda-muda itu bisa memimpin. Biarkan mereka memimpin dengan zaman mereka. Kita bukan jangan dulu kami begini-begini. Dulu kami kok sekarang kok begini. Ya memang sekarang berbeda. Ada seorang hamba Tuhan nanya kepada saya, Muse, bagaimana melihat hamba-hamba Tuhan zaman sekarang? Ada perbedaan? Ya pasti ada perbedaan. Tantangan berbeda, komitmen berbeda, bukan berarti komitmen kalian yang lebih muda berbeda dengan kita. Seolah kita lebih komitmen, kita lebih semangat, lebih energik. Enggak, masing-masing ada pergumulan, ada tantangan. Maju terus, saya gak akan menuntut kalian seperti saya zaman saya tahun 80-an. Kenapa? Pendeta saya yang senior dulu, yang angkatan 60-an tidak menuntut saya harus seperti dia. Mari berikan yang terbaik. Jadilah kita perekat-perekat kesatuan bagi gereja yang kita yang besar ini. Yang sangat mudah untuk bisa pecah belah. Kesatuan itu penting. Karena di kesatuan itu ada berkat. Dan ada kekuatan. Mari kita berdoa.